Mohon maaf, Ibu. Suara Ibu Maaf, belum terdengar, masih di mute. Oke. Terima kasih pengingatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan open kameranya, baru Mbak Sisilia, Mbak Aulia, Mbak Anissa, Mbak Devi, Yuli, Siva, Mas Surinto, terus siapa nih? Mbak Aulia Dwi, Dinda, Mei, Elsa. Yuk kita lihat yang slide berikutnya, masih beberapa saja yang open kamera. Baru hadir 75 siswa. Slide ketiga masih kosong semua ini. Nggak ada yang open kamera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang olahraga pagi ini? Olahraga mulut. Ada, Bu. Hari Jumat olahraga pagi disempatkan. Jogging, Bu, jogging. Oh, good. Ya. Kalau libur. Kalian masa muda banyak begadangnya, olahraga dilupakan ya. Di usia ibu, nah baru kerasa mau tidur salah, mau habis duduk salah gitu ya. Kalau nggak olahraga, nggak bergerak, tambah salah lagi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari hal yang sedikit rumit, yaitu tentang asam basa. Sudah ada yang membuka videonya? Sudah, Bu. Mbak Devi, sudah. Apa kesimpulan yang didapat dari pembelajaran? Pengetahuan apa yang didapat dari pembelajaran di video? Devi izin menjawab ya, Bu. Ya. Kesimpulannya, kalau asam itu dia memberikan ion H+. Kalau basa itu dia menerima ion hidrogen atau H+ juga. Terus dia juga bisa donor OH-. Terus ada juga keseimbangan asam basa. Ada macam-macamnya, ada yang PA, CO2, terus PaO2, apa lagi ya? HCO3-, ada yang kayak di ginjal itu mempelajari ada asam dan basa juga. Itu sih, Bu. Oke, good. Banyak yang sudah diketahui. Tadi definisi sudah disampaikan oleh Mbak Devi bahwa yang disebut asam apabila mampu mendonorkan ion hidrogen, ion H+. Lambangnya hidrogen itu H+. Dan disebut basa apabila dia menerima sebagai resipien, dia menerima H+. Ya. Di tubuh organ yang menjaga keseimbangan asam basa siapa? Coba. Siapa yang mau menjawab? Organ yang menjaga homeostasis atau keseimbangan asam basa. Paru-paru, Bu. Paru-paru. Satu lagi. Dan ginjal. Oke, good. Dan ginjal. Paru-paru menjaga konsentrasi PaCO2. Tekanan parsial CO2, gas CO2 di dalam plasma. Sedangkan ginjal menjaga konsentrasi apa? Konsentrasi Mas Bayu Ahmad. Ginjal menjaga konsentrasi ion. Maaf, Bu, baru masuk dulu. Ini lagi di puskesmas, Bu. Oh, lagi vaksin. Lagi vaksin. Oke, boleh tutup kamera kalau masih di fasilitas umum nggak apa-apa. Mau dibuka juga nggak apa-apa. Oke, kalau ginjal Bu, izin dulu ya, Bu.
konsentrasi HCO3-. Konsentrasi dari HCO3- ion bikarbonat. Oke, sekarang disebut homeostasis, pH-nya berapa? pH normal darah kita berapa? Rentangnya? 7,35 sampai 7,45. Good. 7,35 sampai 7,45. PaCO2 normalnya berapa? 4,5 sampai 6 kilopascal. Oke, kalau satuan lain ada? 33,7 sampai 45 milimol. Oke, ada yang menyebut 35 sampai 45. Oke, selanjutnya kalau konsentrasi ini bikarbonatnya konsentrasi bikarbonat 22 sampai 26 milimol. Oke, 22 sampai 26. Ada yang menyebut 24. Tergantung ini referensi. Referensi yang digunakan. Terus sudah bisa membaca analisa gas darah dari contoh-contohnya? Belum, sebentar Ibu buka media pembelajaran dulu. Kalau saya slideshow ini biasanya akan error. Bismillah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada persamaan ya. Ketika gas CO2 di dalam plasma, ini gas, harusnya kita keluarkan melalui ekspirasi dari paru-paru, tetapi ketika ada hambatan ekspirasi, bisa karena penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, atau ada hambatan mekanis lainnya, sehingga terjadi penumpukan gas CO2, dia akan mudah bereaksi dengan air H2O yang banyak. 90% ada di plasma. 10% penyusun plasma baru sel-sel darah merah. 90% lainnya adalah H2O. Ya. Reaksi dari CO2 dan H2O dia akan membentuk asam H2CO3, asam karbonat, yang dia akan mudah terurai menjadi ion H+ dan HCO3-. Persamaan ini mudah untuk kita pembelajaran asam basa di dalam tubuh. Paru-paru menjaga konsentrasi CO2, ya. Sedangkan ginjal menjaga konsentrasi ion bikarbonat. Ketika contoh kita hiperventilasi. Hiperventilasi itu nafasnya terengah-engah cepat dalam. Kira-kira CO2-nya banyak keluar atau banyak dihambat? Masih mengendap di dalam plasma kita, kapiler kita. Bayangkan, kita bernafasnya terengah-engah cepat, dangkal. Namanya hiperventilasi. CO2-nya banyak dikeluarkan atau terendap di paru-paru? Banyak yang dikeluarkan. Good, banyak dikeluarkan. Berarti akan terjadi penurunan CO2. Ini akan mengganggu konsentrasi CO2 di plasma. Di plasmanya akan menurun. Ya, plasma akan menurun sehingga yang akan melimpah adalah HCO3-. Jadi akan menjadi gangguan yang namanya alkalosis. Berbeda contoh lain. Pasiennya
status asmatikus. Pasiennya asma. Dia mau bernafas panjang, ekspirasinya dia lebih lambat. Bahkan biasanya bunyi. Bunyi mengi namanya, bunyi wheezing namanya. Ya, bunyi mengi atau wheezing bahasa medisnya. Dia tarik nafas, susah, mengeluarkannya pun susah. Ya, durasinya biasanya inspirasi 1 kali, ekspirasinya lebih panjang 2 kalinya. Dengan ada wheezing. Sempit saluran udara yang digunakan untuk ekspirasi. Kira-kira CO2-nya banyak dikeluarkan apa terendap di kapiler? Terendap di kapiler. Good, terendap di kapiler. Ya, maka konsentrasi CO2 kita ukurnya dari PaCO2 itu akan meningkat di plasma. Kondisi ini menyebabkan yang namanya asidosis, peningkatan asam. Itu di paru-paru. Sekarang di ginjal. Karena ginjal menjaga ion bikarbonat. Nah, contohnya pasiennya gagal ginjal renal end stage, stadium keempat. Ginjal tidak bisa memproduksi urin. Namanya anuria. Ya. Chronic kidney disease stage 4. Sudah stadium, sudah grade 4. Pasiennya sudah tidak bisa memproduksi urin ginjalnya. Yang harusnya HCO3- ini dibuang melalui urin. Karena tidak ada produksi urin, bagaimana konsentrasi HCO3- meningkat di plasma atau menurun? Meningkat apa menurun? Meningkat bukan? Meningkat. Good, meningkat. Ya, karena nggak bisa dibuang. Kerannya tertutup. Anuria. Tidak ada urin. Tidak ada jalur pembuangan HCO3-. Maka konsentrasi HCO3- di dalam plasma ini akan meningkat. Ya, peningkatan ini akan menyebabkan kondisi yang namanya alkalosis. Kondisi yang lainnya, pasiennya diabetes. Awal-awal diabetes, hiperglikemia. Terjadi peningkatan glukosa plasma yang tinggi, sampai 400. Pasiennya sampai mungkin KAD. Nah, pasien dengan diabetes, ada ciri utama, poliuri, polifagi, polidipsi. Yang akan kita bicarakan di sini yang pertama, poliuria. Maknanya adalah kencingnya berlebihan, beser, ngompol. Ya. Poliuria. Dengan peningkatan produksi urin, HCO3- akan turun atau akan meningkat di plasma. Turun. Akan turun. Terjadinya penurunan dari HCO3- ini akan menyebabkan gangguan yang namanya asidosis. Ya, sekarang catat di tangan kanan. Catat tangan kanan kita sebagai perwakilan paru-paru. Tulis paru-paru. Ya. Tangan kanan sebagai paru-paru, kemudian tangan kiri sebagai organ apa? Ginjal. Oke. Kalau di kelas saling menuliskan, kalau kita daring ya nulis sendiri jelek. Oke. Paru-paru menjaga konsentrasi apa? Yang kiri menjaga konsentrasi
CO2 dalam plasma. CO2 dalam plasma. Kita nulisnya PaCO2. Tulisan Ibu jelek juga. Paru-paru menjaga PaCO2. Tulis begitu ya. Berarti yang ginjal kita tambahi konsentrasi HCO3-. Maaf, tulisan Ibu super jelek. Tangan kanan ditulis ginjal. Terus menjaga konsentrasi HCO3-. Satu lagi cluenya. PaCO2 itu sifatnya apa? Asam atau basa? Basa. Asam. Ya, karena CO2 dia akan mudah bereaksi dengan H2O, membentuk asam karbonat. CO2 akan bereaksi dengan H2O, jadi dia yang membawa hidrogen. Ya, oke. Tulis setelah paru PaCO2 dan tulis sifatnya, membawa sifat asam. Sedangkan yang kanan, tadi kita sudah tulis ginjal, konsentrasi HCO3-, berarti kita nulisnya sifatnya basa. Oke. Sip, sudah ya. Tunjukkan yang membawa sifat asam. Angkat tangannya yang mana? Tangan apa yang diangkat? Sifat asam. Tangan kiri, Bu. Tangan kiri. Aulia tangan kanan. Anmida tangan kanan juga. Tangan kiri yang diangkat karena ini membawa sifat asam. Tunjukkan sifat asam. Oke, jelas ya. Tunjukkan sifat basa. Basa lagi. Asam. Asam. Basa. Bu, saya begini-begini aja, Bu. Saya bingung. Jangan bingung. Ya, ingat tangan kiri membawa sifat asam, tangan kanan membawa sifat basa. Sekarang ibaratnya kita posisi pundak adalah posisi pH netral. pH netral, posisi pundak ya. Pasiennya mengalami sesak nafas. Tangan mana yang mengalami gangguan? Sesak nafas. Pasiennya hiperventilasi. Kalau hiperventilasi, CO2-nya banyak dibuang atau tidak? Banyak dibuang. Tadi ya 40 kali per menit. Harusnya normalnya sampai maksimal 18 kali per menit. Kok ini sampai 40 kali per menit pernafasan? Maka kita akan terengah-engah ya. Banyak CO2 dibuang. Tangan kiri turunkan. Tangan kiri turunkan. Jadi sekarang tangan kiri di pinggang, tangan kanan di pundak. Seimbang nggak nih konsentrasi asam basa? Tidak ya. Kita anggap seimbangnya ketika keduanya berada di pundak ya. Nah, sekarang yang dominan di atas apa? Lihat, tengok tangan kanannya. Apa ya yang dominan di atas? Di plasma yang membawa sifat basa. Jadi kalau membawa sifat basa, penyakitnya namanya alkalosis. Paham ya? Ibu ulangi simulasi pertama. Tadi kan kita ini normal, kita nggak ada gangguan ya, kedua tangan di pundak.
Ketika pasiennya RR-nya 40 kali per menit, CO2 banyak dibuang. Yang ada di kapiler menurun, turunkan tangan kiri ke pinggang. Ya, karena CO2 nih yang turun nih, maka turunkan ke pinggang. Jadi apa yang dominan di plasma? Yaitu yang membawa sifat basah. Ini penyakitnya, gangguannya maka disebut alkalosis. Paham? Good. Ya, banyak yang mengangguk. Oke, next. Sekarang kembali ke keseimbangan. Pasiennya asma. Ya, ada wheezing. Pernafasannya bunyi. Susah dia ngeluarin. Ya, susah dia ngeluarin ekspirasinya. Sehingga konsentrasi CO2 akan meningkat. Tangan kiri ke atas kepala. Oke, jadi sekarang mana yang dominan di plasma? Satu di atas kepala, satu di pundak. Mana yang dominan di plasma? Tengok yang paling atas. Dia membawa sifat apa? Asam. Asam. Good. Berarti gangguannya disebut asidosis. Good, asidosis. Ya. Ulangi simulasi kedua ketika kita masih terjaga konsentrasinya, keseimbangan asam basahnya masih normal, terus pasiennya mengalami asma. Ya, kesulitan mengekspirasikan, namanya hipoventilasi atau pasien post anestesi. Pasien post anestesi general kadang mengalami hipoventilasi. Ya, RR-nya bisa cuma 10 gitu. RR-nya cuma 12. Ya. Maka PaCO2 akan meningkat. Ya. Sedangkan HCO3- yang di ginjal nggak ada masalah. Ini masalahnya di paru-paru. Ini menjadi sifat yang dominan di plasma adalah yang membawa asam. Jadi gangguannya adalah asidosis. Gampang diterima? Oke, sudah ada 2 simulasi. Simulasi yang berikutnya. Sekarang pasiennya dengan diabetes, dengan poliuri. Mana yang mengalami gangguan? Tangan kiri di paru-paru atau tangan kanan di ginjal? Tangan kanan. Ya, karena konsentrasi urin dijaga oleh ginjal. Urinnya banyak keluar, maka HCO3-nya banyak dibuang atau banyak terendap di plasma? Banyak dibuang, Mbak Aulia. Betul, Mbak Harisma. Ya, banyak dibuang. Jadi tangan kanan turun ke pinggang. Nah, apa yang dominan di plasma? Tengok tangan kiri. Yang dominan di plasma yang membawa asam. Jadi gangguannya adalah asidosis. Ya, paham ya? Ketika pasiennya beser, ketika pasiennya poliuri, konsentrasi HCO3- terbuang karena dia terbuang melalui urin. Tangan kanan di pinggang, tangan kiri jadi dominan. Ya, yang membawa sifat asam jadi dominan di plasma. Ini namanya asidosis. Next, pasiennya gagal ginjal stadium 4, stadium 3, pasiennya sudah anuri. Dalam 24 jam paling produksi urinnya itu cuma 100 cc. Normalnya kita kencing itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 cc. Pasien gagal ginjal bisa cuma 100 cc, bahkan 10 cc per 24 jam. Anuria. HCO3-nya meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Tangan kanan meningkat di atas kepala.
Jadi apa yang dominan? Dilihat tangan kanannya. Basah. Basah. Apa gangguannya disebutnya? Alkalosis. Alkalosis. Excellent. Bisa ya? Coba tunjukkan ke Ibu. Asidosis karena gangguan di paru-paru. Tangannya yang berubah yang mana? Kiri. Kiri ke atas. Good. Mbak Eriska. Kiri ke atas. Asidosis karena gangguan di ginjal. Kanan. Kanannya kemana? Ke bawah. Ke atas. Ke bawah, Mbak Aulia salah. Oke, good. Tadi siapa yang menjawab? Mas Sipki. Rizky Aulia ini Kapten Marvel ya? Kapan kamu ngerilis film baru? Ya, tangan kanan ke bawah. Kalau asidosis, gangguannya di ginjal. Sekarang alkalosis yang gangguannya di paru-paru. Mana yang berubah? Alkalosis, gangguannya di paru-paru. Tangan mana yang berubah? Kiri. Kiri kemana, Mbak Kiri ke Eriska? atas. Ke atas. Alkalosis. Oh. Ke bawah. Kiri ke bawah, Bu. Alkalosis karena paru-paru, tangan kiri ke bawah. Paham? Sip. Alkalosis karena ginjal. Tangan mana yang berubah? Apa ya, Bu? Tangan kanan ke atas. Alkalosis karena gangguan di ginjal, tangan kanan ke atas. Ya. Jadi harus ada pembeda, ada tambahannya, tidak hanya asidosis, alkalosis. Karena penyebabnya bisa dua-duanya. Bisa karena paru-paru yang bermasalah atau karena ginjal yang bermasalah. Kalau yang penyebabnya itu adalah paru-paru, maka ditambahi gangguannya asidosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ya. Jadi ingat, ada tambahan pembeda. Ya. Ketika gangguannya disebabkan oleh paru-paru, maka gangguannya ditambahi respiratorik. Apakah itu asidosis respiratorik ataupun alkalosis respiratorik. Kalau gangguannya di ginjal ditambah apa? Ditambahi, good, Mas Almaida. Ditambahi metabolik. Asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Sekarang simulasi. Boleh sambil dicatat dengan bahasanya biar mudah mengingatnya. Sekarang simulasi. Tangan homeostasis di pundak. Tunjukkan ke Ibu asidosis respiratori. Asidosis respiratori. Good. Tangan kiri ke atas. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik. Good. Ya. Kemudian asidosis metabolik. Asidosis metabolik, tangan kiri ke pinggang. Karena Ibu tadi apa? Asidosis metabolik ya? Salah, tangan kanan ke pinggang. Yang dominan adalah asam ya. Tetapi yang bermasalah adalah ginjal. Jadi ginjal ke bawah. Berikutnya, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik yang berubah tangan kiri ke pinggang. Oke, ini konsep. Ya, konsep. Sehingga ketika kita membaca AGD, analisis gas darah, kita ingat mana yang naik, mana yang turun. Masukkan ke konsep dasar ini. Ketika kita dipaparkan dengan angka, nanti supaya paham.
Contoh yang ada angkanya saya carikan dulu. Dikerjakan, ini gangguannya apa? pH 7,25. Tadi sudah disampaikan di awal pH normal 7,35 sampai 7,45. Sebentar saya membuka ujian, G. Maaf, ini Mama kakean acara, G. Sambil ngajar. Ya, kupingnya 4 nih. Oke. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya buka dulu nih. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Eriska terkait hasil KTI-nya, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan KPD dengan diagnosa utamanya yaitu kecemasan. Kita sudah melihat video presentasinya. Berikutnya kepada yang terhormat penguji 1, Ibu Indri, untuk berdiskusi langsung saja dengan Mbak Eriska, selanjutnya nanti dengan penguji 2, Ibu Feti, dan terakhir dengan saya penguji ketiga. Begitu, Pak Amri, mohon di screenshot ya karena saya menggunakan HP. Oke, monggo. Selanjutnya, baik, terima kasih. Kepada Bu Indri, silahkan untuk tanya jawab dan sarannya. Salam. Maaf nih, saya harus 2 Zoom. Sudah terjawab kuis yang 1? pH-nya turun. Berarti ini tandanya adalah asidosis. Ketika pH di bawah 7,35 itu adalah asidosis. Ya, ketika pH di atas 7,45 maka itu adalah alkalosis. Ya. Selanjutnya kita lihat PaCO2 8,2. Atau 61,5 mmHg. 61,5 mmHg ini meningkat atau menurun dari nilai normalnya? Meningkat. Meningkat, ya. Oke, ditandain. PaCO2 kasih tanda meningkat. pH-nya kasih tanda turun, anak panah turun. Kita lihat nilai HCO3 min. Nilainya 22. Ini normal, meningkat, menurun? Normal. Normal. Jadi kalau kita simulasikan dengan tangan, mana sih yang berubah? Tangan kiri di atas. Yang kiri ke atas. Ini tadi kita pelajari konsepnya ketika tangan kiri ke atas, dia dominan, oh asam. Asidosis, karena dia gangguannya di paru-paru, maka ditambahi asidosis respiratorik. Begitu cara mengaplikasikannya, ya. Oke, good. Hasilnya adalah, nah, ya jawabannya ini tadi sudah benar.
pH-nya turun, PaCO2-nya 61 meningkat, ya tangan kiri kita meningkat, HCO3 min-nya normal. Gangguannya yang dominan di atas adalah asam, maka asidosis respiratorik. Sip. Soal kedua, dikerjakan dulu. Oke, pH-nya naik apa turun? Turun. Turun. PaCO2-nya 66 Naik. 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 HCO3 min-nya Turun. menurun, tidak signifikan, ya. Oke, jadi posisi tangannya gimana? Tangan mana yang berubah? Tangan kiri dominan naik, ya. Nilai normalnya 35 sampai 45. Dia dominan naik dibandingkan HCO3 min-nya yang turun sedikit 2 poin. Jadi yang dominan di plasma asam. Apa gangguannya? Asidosis respiratorik. Good, asidosis respiratorik. Ini masih simple-simple. Ya, belum sampai ke kompensasi. Kerjakan dulu kuis ketiga. pH-nya gimana? Naik. Meningkat sedikit. Oke. Selanjutnya PaCO2-nya 33,5 turun. HCO3 min-nya normal. Jadi gangguannya apa? Alkolisis respiratorik. Alkolisis respiratorik. Good, alkalosis respiratorik. Pintar. Ya. Jadi ada ngeheng nih. Nggak mau. pH-nya meningkat, kemudian PaCO2 tangan kiri kita turun. Sudah pasti yang dominan di plasma adalah basah. Alkalosis respiratorik karena yang mengalami gangguan yang paru-paru. Next.
pH-nya Turun. pH 7,5. Turun. 7,5 Naik. mol. Naik. Naik. pH CO2-nya Turun. pH CO2 turunkan tangan kirinya. HCO3-nya naik. Yang apa yang dominan? Yang sebelah kanan di atas. Yang dominan basah. Jadi alkalosis respiratorik atau metabolik. Ini Metabolik. oke, harusnya ada data ini ya. Ada database eksis. Di sini Ibu tidak menambahkan database eksis. Nanti kita pelajari. Ya, kalau klinis pasiennya dia mengalami lebih ke alkalosis respiratorik karena dia terjadi penurunan lebih besar. Dari 35 menjadi 29,5 dibandingkan ini hanya meningkat 1 poin. Ini juga bisa dikonfirmasi dengan RR-nya ya, klinis pasien sebetulnya. Oke, nanti kita akan sampai pada base eksis. Yang berikutnya contoh. Kelihatan nggak? Saya slideshow. Bukan ini. Oke, pH-nya menurun. pH-nya menurun. pH CO2-nya Naik. naik. Tangan kiri kita naik banyak. Ya, dari 45 jadi 49,9. HCO3-nya turun sedikit. Ya, interpretasinya base eksisnya 0. Oke, base eksis adalah kelebihan basah. Ya. Base eksisnya rentangnya -2 sampai +2 normalnya. Base eksis normal, jadi tidak ada kelebihan basah. Ini asidosis metabolik sebetulnya. Ya, asidosis metabolik. Kalau base eksisnya nanti berlawanan arah, maka itu menjadi asidosis respiratorik. Kita langsung ke bagian kompensasi. Coba. Ya, perhatikan perubahan nilai HCO3- dan base eksis.
tubuh kita itu pasti melakukan kompensasi. Tubuh tidak akan diam saja ketika paru-paru kita mengalami masalah, ginjalnya diam saja, ya mati kita. Asidosis gitu atau alkalosis respiratorik ya. Tapi ada upaya memperbaiki diri. Namanya kompensasi. Pasti kalau ada masalah di paru-paru, ginjal pun akan memainkan peranan supaya terjadi keseimbangan asam basa yang baru. Ketika ada masalah di ginjal, paru-paru juga akan mengcover ya, sehingga terjadi keseimbangan asam basa yang baru. Nah, kompensasi ini ada grade-nya, ada kompensasi sebagian, ada kompensasi murni. Ya, kalau yang tadi kita kasus-kasus di awal itu belum ada kompensasi di awal masalah saja. Tapi beriringnya waktu atau ada koreksi pengobatan akan menyebabkan kompensasi di dalam tubuh. Ciri dari kompensasi sebagian, karakteristiknya ada perubahan dari kedua nilai, baik PaCO2 naik apa turun, yang diikuti juga dengan naik turunnya HCO3-. Dua-duanya sudah berubah nilai, nggak ada yang normal. Ya, tetapi pH-nya masih abnormal. pH-nya masih abnormal. Kalau kompensasi penuh, kedua nilai baik PaCO2 maupun HCO3-, dia akan mengalami perubahan semua, tapi pH-nya sudah normal. Ya, itu adalah kompensasi penuh. Nah, perlu diperhatikan perubahan nilai HCO3- dan Be-nya. Apabila dia opposite itu berkebalikan dari nilai pH, maka perubahan nilai HCO3- ini merupakan kompensasi. Berarti masalahnya ada di paru-paru. Ingat, ketika nilai HCO3- ya berkebalikan dengan nilai pH, maka masalahnya adalah di paru-paru. HCO3- berubah itu sebagai bentuk kompensasi. Kemudian, sedangkan apabila perubahan nilai HCO3- dan Be itu searah, turun ya turun, pH-nya turun, HCO3- dan Be-nya juga turun. Ya, itu namanya searah. Berarti HCO3- atau ginjalnya lah yang menjadi penyebab gangguan asam basa. Kalau opposite tadi misal pH-nya naik, pH-nya naik, tetapi kok nilai HCO3- dan base excess-nya turun, berarti itu sebagai kompensasi gangguan asam basa. Contoh soalnya yang ada kompensasinya. Coba dikerjakan. Bu, untuk puter. Oke, pH-nya naik apa turun? Naik. Turun. Turun. pH normal 735 sampai 745. Berarti ini turun. PaCO2 Naik. naik. HCO3-nya Naik. naik. Base excess-nya
Naik. Sekarang posisi Naik. tangan kalian tidak lagi di pundak, dua-duanya udah di atas kepala. Ya, masalahnya bingung nih, mana duluan nih yang naik kan gitu, mana duluan masalahnya. Ingat lagi konsep bahwa ketika base axis dan HCO3- opposite dengan arah pH, maka itulah kompensasinya. Ketika HCO3- dan BE-nya dia searah dengan arah perubahan pH-nya, maka dialah penyebabnya. Nah, pH-nya dia turun, maka dia menurun. PaCO2-nya meningkat, HCO3- meningkat, base axis-nya meningkat. Mahasiswa Ibu nggak bisa jawab. Jadi Ibu khawatir ini di sebelah. Oke. Ya, dari pH saja sudah masih kelihatannya ada asidosis. Ya, ini masih kompensasi sebagian karena pH-nya belum normal. Oke, asidosis masih kelihatan. Kenapa respiratory? Ya, karena base axis BE BE-nya meningkat. Ini salah soal. Ambil aja yang ininya. Oh, betul. HCO3- dan BE axis-nya meningkat, sedangkan pH-nya menurun. Jadi ini menjadi asidosis respiratory. Terima kasih Bu Indri. Asidosis. Lagi ngajar. Sebentar, Ge. Oke, kita bahas ya. pH menurun, HCO3- dan base axis-nya meningkat. Ini opposite. Ini yang disebut dengan opposite. Maka HCO3-nya ini sebagai kompensasi. Ya, penyebabnya adalah paru-parunya. Maka asidosis pertamanya dia begini dulu. Ya, respiratory. Ginjal nggak mungkin membiarkan konsentrasi PaCO2-nya meningkat sendiri, maka dia naikkan juga HCO3- supaya nanti bisa terjadi keseimbangan yang baru. Itu maknanya kompensasi. Ya. Kompensasi itu pasti searah dengan penyebabnya. Lalu penyebabnya naik, ya kompensasinya ikut naik. Penyebabnya turun, ya ikut diturunkan, sehingga terjadi keseimbangan yang baru. Contoh lagi. Oke, dikerjakan dulu.
pH-nya naik apa turun? Naik. pH naik. PaCO2-nya Turun. 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 HCO3- Turun. turun. Ini sekarang posisinya di pinggang semua tangannya. Jadi mana duluan yang turun kita harus tentukan. Lihat interpretasinya. Ya, pH-nya meningkat. Kalau pH masih kelihatan meningkat, ini masih lebih dari 7,45, masih kelihatan alkalosis. Ya. Kemudian PaCO2 turun. HCO3- sudah di bawah semua, sudah di pinggang semua. Sekarang mana yang duluan turun? CO2-nya kah atau HCO3- kah? Dilihat. Ini opposite tidak dengan arah pH. HCO3- turun. Base axis turun. pH-nya naik. Opposite atau searah? Masih opposite. Berarti masalahnya masih di respiratory. Alkalosis karena dia meningkat, respiratory. Jadi tangannya yang pertama bermasalah adalah tangan kiri. Ya, tangan kiri kita PaCO2 kita turun dulu ke pinggang, baru diikutin HCO3-. Ya. Oke. Terus contoh lainnya. pH-nya Turun. pH turun. PaCO2 Turun. HCO3- Turun. eksis. Turun. Sekarang posisi tangan kita ini sudah di pinggang semua. Mana duluan yang turun? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kenapa ya tangan kanan? Kita lihat interpretasinya. Halo Bu Feti. Masih responsif? Oh, oke. Kok tidak terdengar di saya? Ya, ini yang namanya searah. pH turun. Lihat HCO3- dan base axis sama turun. Ini yang namanya searah. Maka penyebabnya karena arah perubahan pH dan HCO3- serta base axis-nya searah, ini mereka gangguannya ada di ginjalnya. Ya, jadi perubahannya tangan kanan dulu yang turun baru diikuti kompensasi. Tangan kirinya ikut turun, PaCO2-nya ikut turun. Ikut turun ya, bukan meningkat. Wong 30. Dari 35 turun jadi 30. Ini menurun. Ya, jadi asidosis metabolik terkompensasi dengan penurunan PaCO2. Kenapa sebagian? Karena pH-nya masih belum normal. Ingat, ketika kompensasi penuh, pH-nya sudah kembali normal.
Insya Allah paham, nggih? Ya, Bu. Sampai sini ada yang pertanyaan dulu tidak? Ada yang mau bertanya? Bu Devi mau tanya, Oke. yang PO2 itu adanya di paru-paru ya, Bu? PO2 adanya di plasma, ya. PO2, PaO2 ya. Normalnya dia lebih dari 98, 95% nggak apa-apa. Ya, dia yang menjaga konsentrasi PaO2 adalah paru-paru, tetapi tidak signifikan untuk kita baca di analisis gangguan asam basa. Itu akan terbaca di analisis gas darah, tetapi tidak signifikan untuk melihat gangguan asam basa. Kalau dia turun dari 95, dia mengalami hipoksia gitu. Bisa dilihat klinis lainnya, mungkin dia ada kebiruan di perifer, di tangan, di bibir, di konjungtiva mata, terus pale atau pucat di area wajah, area ujung-ujung tangan, ujung kaki, begitu. Menandakan hipoksia kalau turun. Ada lagi? Cukup jelas ya? Sebentar lagi gantian Ibu yang bertanya di sesi ujian sebelah. Jadi mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan, dipahami kembali video pembelajaran saya, nggih. Kalau memang masih ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan via WA. Begitu, nggih? Ibu. Oke, mohon maaf keterbatasan saya. Kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.